Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Luciana, NPM 2017 01500308, kelas R6D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrum profesi konseling. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konseling sebagai upaya pendidikan. Nah, di sini kita udah nggak asing lagi kan ya dengar kata bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling juga bukan hal yang ekstrim lagi di dunia pendidikan. Pada dasarnya, bimbingan dan konseling ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu guidance and counseling, yang diambil dari sistem pendidikan Amerika Serikat sebagai asal tempat lahirnya istilah guidance and counseling ini. Tahun 1960, guidance dan counseling ini dibawa ke Indonesia dan mulai direncanakan untuk diterapkan sebagai salah satu dari pendidikan di Indonesia. Awalnya ini kan tadi bimbingan dan konseling berasal dari guidance and counseling. Nah, kemudian seiring perkembangannya pemahaman yang selalu bertambah di kalangan pendidikan atau akademis, maka istilah guidance and counseling itu mengalami perubahan juga. Dari guidance and counseling diubah namanya menjadi bimbingan dan penyuluhan di Indonesia, bimbingan dan penyuluhan ya. Nggak lama setelah itu diganti lagi menjadi bimbingan dan konseling. Dan akhir-akhir ini beberapa pendapat para ahli menyatakan sepakat bahwa bimbingan dan konseling ini hanya memakai kata konseling saja. Ketertarikan dan pendalaman pemahaman terhadap konseling ini telah berhasil memperkuat konseling sebagai bagian dari pendidikan. Jadi, berbagai konsep pendidikan disesuaikan dengan konsep-konsep bimbingan konseling. Sebaliknya, konsep bimbingan dan konseling disusun atas dasar nilai-nilai pendidikan. Bimbingan konseling dan pendidikan ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi, keduanya ini tuh saling keterkaitan. Dan keduanya juga bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Thohirin bahwa bimbingan konseling identik dengan pendidikan. Apabila seseorang melakukan kegiatan mendidik, berarti ia juga telah melakukan proses bimbingan dan konseling. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan kegiatan bimbingan konseling, berarti ia juga sedang menjalankan atau melakukan proses mendidik. Kalian penasaran kan apa itu bimbingan dan konseling? Di sini bimbingan dan konseling itu adalah upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang kondusif. Dilakukannya itu secara sistematis dan berkesinambungan supaya peserta didik itu sendiri dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan tugas-tugas perkembangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, masyarakat, dan negara. Proses pendidikan yang efektif dan efisien adalah proses yang dilakukan oleh beberapa orang guru yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda-beda. Di sini juga termasuk guru BK atau konselor. Kalau kata Sofyan S. Willis itu, kegiatan bimbingan dan konseling adalah suatu alat yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi guru itu kan merupakan individu yang penting ya bagi proses pendidikan. Jadi dia berperan sangat penting di dalam proses pendidikan untuk mewujudkan output dan outcome yang boleh diterima di masyarakat dan di dunia kerja. Salah satu guru yang berperan dalam hal ini adalah guru BK atau konselor. Jadi, dengan perannya sebagai pemberi pelayanan, konseling, dan bantuan kepada peserta didik yang mengalami masalah selama mengikuti masa-masa pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu konselor sebagai pendidik yang profesional. Dalam dunia bimbingan dan konseling ini, tidak semua orang itu bisa menjadi konselor ya teman-teman, tapi banyak juga sih yang udah jadi konselor tapi dia nggak profesional gitu, nggak semuanya profesional. Jadi
Konselor sendiri artinya adalah orang yang memberikan bimbingan dan konseling kepada kliennya melalui interaksi secara langsung maupun tidak langsung agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kliennya tersebut, serta usaha mengembangkan potensi yang dimilikinya guna menjadi pribadi yang mandiri, teman-teman. Begitu. Gimana sih supaya konselor itu bisa dikatakan profesional? Nah, di sini yang pertama adalah seorang konselor harus punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Maksudnya itu di sini konselor harus dapat memahami tentang konsep bimbingan dan konseling, landasan pendidikan, serta memahami kode etik bimbingan dan konseling dalam implementasi hubungan konseling yang akan dilakukannya. Yang kedua, ada konselor itu harus punya penguasaan yang emosional. Apa sih gitu kan? Jadi konselor harus dapat menguasai emosinya sendiri terlebih dahulu, baru dia akan merefleksikannya kepada klien. Dengan memahami emosional klien, maka konselor pun dapat melakukan pendekatan yang tepat dalam proses konselingnya, sehingga dapat memperlancar dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi oleh kliennya. Ketiga, ada memahami tentang kepribadian. Apa sih itu? Maksudnya di sini yaitu konselor harus memahami dirinya sendiri secara baik terlebih dahulu. Jadi kalau konselor itu udah memahami dirinya secara baik, maka ia pun akan memiliki pandangan yang tepat kepada kliennya melalui penguasaan dirinya atau yang sering kita sebut sebagai self knowledge. Gitu teman-teman. Jadi ia akan mengetahui apa yang dirasakan kliennya. Dengan kata lain tuh dia akan terampil dalam memahami kepribadiannya yang mana itu tuh sangat dibutuhkan dalam proses konseling. Yang keempat, nah ini sih udah harus banget dipegang sama konselor ya teman-teman, yaitu ada dapat dipercaya. Apa sih dapat dipercaya? Kan maksudnya konselor yang profesional itu harus dapat dipercaya oleh semua orang atau semua pihak yang membutuhkan dirinya teman-teman. Supaya dapat dipercaya oleh semua pihak, jadi konselor itu harus mempunyai tingkat kejujuran yang sangat tinggi, seperti sifat terbuka, otentik, dan objektif dalam pemberian layanannya kepada klien. Sehingga ada relevansi antara penilaian diri sendiri atau real self dan dengan penilaian orang lain terhadap diri klien atau public self. Nah, yang kelima, nih yang terakhir teman-teman, tentunya seorang konselor itu harus memiliki psikologis yang baik. Jadi konselor itu diharuskan memiliki psikologis yang lebih sehat daripada kliennya. Karena jika konselor kurang sehat psikisnya, maka proses konseling itu tuh nggak berjalan dengan lancar nantinya teman-teman. Seperti itu. Kan kita sudah masuk ke nomor 2 yaitu konselor sebagai pendidik yang profesional ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu OPS konselor. Apa sih OPS konselor itu? OPS konselor atau Objek Praktik Spesifik Konselor yang mana di dalam OPS ini yaitu kondisi kehidupan klien. Nah, isinya itu pengembangan kehidupan efektif sehari-hari klien atau CASE dan penanganan kondisi sehari-hari terganggu atau CASE-T. Reportur dan akursnya sebagai OPS pelayanan konseling ini terfokus pada kemandirian dan kemampuan pengendalian diri yang landasannya itu adalah penghayatan dan pengalaman nilai-nilai karakter yang cerdas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat teman-teman yaitu arah, etika dan prosedur dasar konseling. Nah, pertama nih kita masuk ke arah pelayanan BK terlebih dahulu ya teman-teman. Itu apa aja sih arah pelayanan BK? Nah, yang pertama itu ada pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan paling dasar siswa, teman-teman. Jadi, kayak kebutuhan paling dasarnya itu kayak makan dan minum, kesehatan, udara segar, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. Gitu. Nah, orang tua, guru, serta teman-teman dekatnya atau orang-orang terdekat dari si siswa ini punya peran yang paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan dasar si siswa ini. Dalam hal ini, guru BK juga umumnya berperan secara tidak langsung dan mendorong para orang-orang terdekat itu berperan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan paling dasar siswa ini. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada pelayanan pengembangan. Jadi maksudnya pelayanan untuk mengembangkan potensi siswa
sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Jadi dengan pelayanan dan pengembangan ini yang cukup baik, siswa akan dapat menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya secara wajar, tanpa ada beban yang memberatkan, terus juga memperoleh penyaluran bagi pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal, serta menetap masa depan yang cerah. Yang ketiga, ada pelayanan arah peminatan atau lintas minat atau pendalaman minat studi peserta didik. Pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan atau lintas minat atau pendalaman minat peserta didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Jadi arah peminatan atau lintas minat atau pendalaman minat ini terkait dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan menggunakan segenap perangkat yang ada dalam pelayanan BK kayak jenis pelayanan dan kegiatan pendukungnya. Yang keempat, ada pelayanan terapeutik. Pelayanan terapeutik itu untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, serta pelayanan peminatan gitu. Jadi permasalahan tersebut terkait dengan kehidupan pribadi, sosial, keluarga, belajar, serta karir. Yang kelima, ada pelayanan diperluas. Jadi pelayanan dengan sasaran di luar diri siswa pada satuan pendidikan kayak personil satuan pendidikan, orang tua, masyarakat lainnya yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan dengan arah pokok terselenggaranya dan suksesnya tugas utama satuan pendidikan, proses pembelajaran, optimalisasi pengembangan potensi peserta didik. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai arah ya, arah. Selanjutnya kita beralih ke etika. Kode etik merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah, nilai-nilai yang mengatur segala perilaku suatu profesi atau organisasi bagi para anggotanya. Nah, di sini kode etik profesi merupakan salah satu aspek standarisasi profesi bimbingan dan konseling sebagai kesepakatan profesional mengenai rujukan etika perilaku. Nah, kerjaan bimbingan dan konseling tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku, teman-teman. Begitu. Konselor itu seharusnya berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, etika pribadi dan profesional, serta prosedur yang legal ya. Jadi dalam hubungan ini, para pembimbing atau konselor harusnya memahami dasar-dasar kode etik bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Nah, etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang seharusnya itu dilindungi oleh konselor. Di sini ada 4 etika yang sangat penting bagi konselor. Yang pertama ada professional responsibility. Professional responsibility itu, jadi selama proses konseling berlangsung, konselor itu harus bertanggung jawab terhadap kliennya, teman-teman. Jadi, kayak konselor bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh kepada kliennya selama proses konseling, terus juga harus melakukan terminasi atau penghentian proses konseling secara tepat. Dan juga relasi konselor dengan klien itu harus relasi yang terapeutik, tapi tidak menghilangkan yang personalnya. Yang kedua ada confidentiality. Ini sih harus banget dipegang sama konselor ya teman-teman. Jadi confidentiality itu si konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Nah, ada beberapa hal yang perlu penjelasan di sini. Jadi dalam etika ini ada yang dinamakan privilege communication, yang mana artinya itu konselor secara hukum tidak dapat dipaksakan untuk membuka percakapannya dengan klien. Yang ketiga, ada conveying relevant information to the person in counseling. Jadi maksudnya itu klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan dijalankannya ini gitu. Informasi tersebut kayak konselor harus memberikan informasi mengenai kualifikasi atau keahlian yang dimiliki konselor itu. Terus juga konselor harus memberikan informasi mengenai hasil yang dicapai dalam konseling dan efek sampingnya itu seperti apa. Terus selanjutnya ada konselor memberikan informasi kepada klien tentang berapa lama sih proses konseling yang akan dijalankannya nanti oleh konselor dan klien. Yang keempat ada konselor influence. Jadi di sini seorang konselor itu punya pengaruh yang besar dalam proses konseling, teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh seorang konselor gitu kayak
kebutuhan pribadi seorang konselor itu perlu dikenali terlebih dahulu dan diwaspadai supaya tidak mengganggu keefektivitasan proses konseling. Terus juga pengalaman konselor dengan figur otoritas perlu diwaspadai juga teman-teman, karena akan mempengaruhi proses konseling juga apabila kliennya juga punya figur yang otoritas, seperti itu. Menurut Tohirin, bimbingan dan konseling di sekolah ataupun madrasah itu proses konselingnya dapat ditempuh melalui beberapa langkah. Yang pertama itu ada menentukan masalahnya. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga ada analisis data. Yang keempat ada diagnosis. Diagnosis itu tuh kayak usaha konselor untuk menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan pada klien. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada prognosis. Nah, kalau prognosis ini, jadi setelah diketahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada klien, selanjutnya konselor menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambilnya nanti untuk membantu klien tersebut. Yang keenam ada terapi. Yang ketujuh ada evaluasi dan follow up. Nah, tadi kan kita tuh sudah membahas mengenai konseling sebagai upaya pendidikan, terus juga ada konselor sebagai pendidikan profesional, terus juga ada OPS konselor, terus juga ada arah etika dan prosedur dasar. Nah, sekarang kita ke yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir itu ada pengertian konseling. Pengertian konseling itu berdasarkan pasal 1 ayat 6 dan pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, bab 1 pasal 1 yaitu mengenai pendidikan. Jadi pendidikan di sini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, terus juga pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang bab 1 pasal 6 mengenai pendidikan juga. Jadi pendidikan di sini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, itu bab 1 pasal 6. Jadi, kesimpulannya, konseling adalah usaha sadar dan terencana oleh seorang tenaga kependidikan yang berkualifikasi, kayak tadi, konselor, untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai spektrum profesi konseling. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya Septi Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.